Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabarnya para pemirsa pada kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat, selalu berkah, selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari training tentang spiritual well-being atau SWB, SYB, Quranic living dari Al-Qur'an. Bagaimana kita membangun pola hidup Qurani yang baik sehingga spiritual kita yang kita bangun itu betul-betul maksimal. Para pemirsa, kalau kita mengenal apa itu yang namanya spiritual well-being, kita ambil di sini dari salah satu ahli, yaitu Ellison tahun 1983. Spiritual well-being merupakan keadaan utuh yang terdiri dari dua dimensi penting, yaitu religious well-being dan existential well-being. Nah, religious well-being ini merujuk pada kualitas hubungan seorang dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang religious well-being, dia bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan kita yang tercermin melalui kedekatan spiritual, ya. Kemudian juga ketundukan, juga rasa aman dengan keyakinan ilmiah. Kalau dalam Islam adalah keyakinan atau faith iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga existential well-being-nya. Kalau kita berbicara tentang existential well-being adalah berbicara tentang bagaimana seseorang memaknai kehidupannya. Apakah ia merasa berbicara tentang apakah ia merasa hidupnya ini terarah atau tidak gitu ya. Kemudian apakah hidupnya ini punya nilai atau tidak. Jadi spiritual itu terbagi di dua bagian tersebut. Ada yang religious well-being, yaitu berhubungan dengan keimanan. Ada existential well-being, yaitu berhubungan dengan makna, tujuan, arah, dan juga nilai. Nah, kemudian para pemirsa, jadi ketika kita berbicara tentang spiritual well-being, dia dua dimensi ini saling melengkapi, saling berhubungan. Makanya ada seseorang itu kalau dalam kehidupan ada hubungan dia dengan Allah, ada juga praktik-praktik pencarian makna di situ. Yang mana di sini makna-makna ini tentunya berhubungan dengan bagaimana hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa dalam konteks muslim sebagai pribadi muslim, keseimbangan antara keduanya ini bisa ditemukan melalui hidup yang selaras dengan Al-Qur'an. Jadi kita sebagai penghafal Quran yang dekat dengan Al-Quran, kita harus bisa membangun kedua dimensi ini antara spiritual daripada well-being yang religious well-being dan juga existential well-beingnya. Nah, tentunya di sini tidak hanya menjadi momen sesaat ketika kita membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kita juga membangun pola hidup Al-Quran yang berhubungan dengan religius kita maupun secara eksistensial kita. Bagaimana kita membangun pola hidup yang utuh dan juga berkesinambungan. Nah, bagaimana sebenarnya spiritual well-being atau SYB ini berjalan dalam kehidupan manusia? Ada hal-hal yang menjadi tanda bahwa spiritual well-being kita itu baik, para pemirsa. Yang pertama adalah bagaimana sebuah pribadi itu pribadi yang luar biasa baik dari sisi dia merasa kehadiran makna dalam aktivitas. Jadi kalau dia beraktivitas, kalau dia melakukan sebuah kegiatan, itu dia merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini bermakna. Makanya kalau seorang muslim itu, dia tidur bukan hanya istirahat, tapi bagian daripada tawakal. Dia melakukan kegiatan aktivitas, bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi ibadah, ya. Tapi dia mencari pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas-aktivitas yang seringkali mungkin tampak duniawi gitu ya. Sebenarnya kalau seseorang itu punya spiritual well-being yang baik, dia melakukan aktivitas itu ada maknanya. Jadi punya pemaknaan yang baik di situ kalau dia melakukan aktivitas. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya manusia ini bisa merasakan spiritual well-being adalah dia punya keseimbangan. Jadi punya at-tawazun, keseimbangan antara dunia dan juga akhirat.
Ya, makanya disampaikan dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi orang yang punya SYB atau spiritual well-being yang berjalan dengan baik itu, dia seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian tanda yang lainnya adalah dia punya koneksi secara vertikal itu baik, dan juga secara horizontal dia baik. Hubungan dengan Allah dia baik, hubungan secara manusiawi juga dia baik. Nah, ini tanda bahwa spiritual well-being seseorang itu betul-betul maksimal para pemirsa. Jadi antara vertikalnya baik ke Allah, antara horizontalnya juga baik kepada manusia. Apa sebenarnya poin-poin penghubung kalau seseorang itu punya spiritual well-being sehingga dia menjadi pribadi yang hidup dengan pola-pola Al-Quran? Tentunya yang pertama, pribadinya itu memiliki kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Islam ini disebut yang namanya ihsan para pemirsa. Kemudian juga dia memiliki keteraturan dan tujuan hidup. Jadi hidupnya ini teratur karena dia melakukan aktivitas bukan hanya sekedar aktivitas secara zahiriyah, tapi dia bisa melihat itu secara maknawiyah. Nah, kemudian juga interaksi sosial dari sisi Qur'ani. Ya, dia menjadi pribadi yang membangun pola hidupnya, pola hidup Al-Quran. Nah, kemudian juga refleksi diri dan juga tadabburnya sangat baik antara muhasabah pribadi dia, bagaimana dia mengambil nilai-nilai Al-Quran di situ, kemudian dia bisa diterapkan di situ muhasabah saya bagaimana. Kemudian juga dari sisi pengelolaan emosinya itu sangat baik sekali. Dan juga ikhlas dalam melakukan kegiatan. Dan terakhir adalah penyerahan diri pada ketentuan ilahi. Jadi punya pribadi yang tawakal. Nah, 6 poin ini kalau pribadi itu baik, dia punya spiritual well-being yang disebutkan Ellison tadi yang baik. Dan juga ini berhubungan sekali dengan pola hidup Al-Quran yang dibangun dari sisi spiritual well-being. Jadi seseorang yang spiritual well-beingnya itu aktif, dia bisa di situ connecting Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga kebutuhan akan spiritual well-being. Setiap pribadi manusia itu butuh dari sisi secara spiritual, baik itu eksistensial maupun religius, secara religius well-beingnya. Nah, pribadi yang luar biasa itu, dia tahu kebutuhan secara spiritual dia. Ya, jadi dia tahu kebutuhan secara spiritual. Plus juga karena dia tahu Al-Quran ini pedoman hidup. Dia menerapkan pola-pola hidup Al-Quran dan membentuk di situ spiritual well-being yang aktif. Biar pemirsa. Contohnya, kalau kita bawa dalam konteks ya pembawaan secara aktivitas-aktivitas kehidupan. Misal dari bangun tidur, dia lihat Al-Quran. Ya, apa dalam Al-Quran? Ya, Al-Quran menyampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, spiritual well-being-nya apa? Merasakan ketenangan eksklusif dan koneksi pribadi dengan Allah. Tadi itu ya, daripada religious well-being-nya gitu ya. Dia dapat di situ. Dari sholat tahajud, aktivitas pagi, dia lihat Al-Quran. Jadi pola hidupnya, pola hidup Al-Quran, bekerja menuntut ilmu, ya, niat ibadah, ya, sampaikan dalam surah Al-Muluk misalkan ya, dialah yang menjadikan bumi bagimu awalam yasiru fil ard gitu ya. Kemudian juga segala penjuru maka makanlah ya ayyarzukukum ya, apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah misalkan ya, wasta'inu bisabri wassalah ya, atau ya Pelilah hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Ya. Di sini ketika dia siang hari dia bisa lihat dari sisi rujukannya Al-Baqarah ayat 238. Kemudian dari sisi interaksi sosial waqulu qawlam ma'rufa ya. Kemudian dari sisi menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib Allah menjadikan yang namanya al-lail ya dan juga an-nahar ya untuk berusaha ya, untuk istirahat kalau untuk malam, kalau untuk siang untuk berusaha. Nah, itu bisa dia lihat dari sisi refleksivitas di situ. Ya, jadi refleksi dan kembali ke keluarga itu bisa dia lakukan. Nah, pola-pola seperti ini kan dari Al-Quran ayat-ayatnya. Dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Quran. Nah, kemudian juga hal ini juga berhubungan sekali dengan spiritual, baik itu secara religius, existential being, ataupun dari sisi existential well-beingnya itu sangat berhubungan sekali. Nah,
Sebenarnya apa kunci utama kalau kita ingin membangun spiritual well-being yang baik? Yang pertama tentunya dari sisi koneksi yang konsisten dengan Tuhan atau dari sisi religious well-being-nya, ya. Kemudian juga dari sisi makna dan nilainya, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kehidupan yang dia laksanakan ini, dia temukan maknanya. Dari makna-makna itu terbangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua ini, baik itu eksistensial maupun religius, membangun dengan baik sehingga pribadinya itu pribadi spiritual well-being yang baik. Nah, kalau sudah seperti ini, pribadinya itu sangat luar biasa, biasanya dia punya tanda-tanda. Dia kalau menerima saran feedback, dia bisa mendengarkan, kemudian juga dia bisa kolaborasi orangnya, kemudian juga dia support secara profesional, ya. Kemudian juga mentalnya ini mental yang terbangun dengan baik, ya. Inilah pribadi yang bisa membentuk kegiatannya menjadi bernilai spiritual well-being. Jadi hidup itu ada rasanya, ada maknanya, hubungan dengan Allahnya juga baik. Nah, kita sebagai pribadi ya harus bisa membangun hal ini. Coba kita mulai, kita praktikkan, kita training. Apakah kegiatan aktivitas kita ini sudah dipenuhi spiritual well-being-nya, atau kita hanya menjalani aktivitas ini dengan ya biasa-biasa saja, yang penting saya bekerja ya bekerja, sholat ya sholat, tapi kita nggak membangun dari sisi pemaknaannya ini, ya. Makanya penting dari sisi kita bangun aspek spiritualnya yang baik, kemudian juga dari sisi spiritualnya juga kita bangun dengan baik. Bagaimana cara supaya kita membangun spiritual well-being itu? Yang pertama, kita niatkan aktivitas sebagai ibadah. Connecting tadi, kalau kita membangun spiritual well-being kan kuncinya ada dua. Secara religius, secara eksistensial. Religiusnya apa? Kita bangun apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah, sehingga di situ religious well-being-nya itu terbangun. Hadirkan kesadaran rohani, yaitu eksistensial, nilai-nilai, pemaknaan, arah hidup, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Kita ulang seperti itu. Misal kalau ada aktivitas, misalkan bekerja, saya niatkan aktivitas itu sebagai ibadah. Nah, kemudian kita hadirkan kesadaran spiritual awareness saat beraktivitas. Oh, saya ini bekerja beraktivitas, nilai saya begini, membangun bekerja dengan ikhlas, kemudian makna saya bekerja ini seperti ini. Dan di situ yang terakhir, bukan hanya kita berpraktik saja, tapi kita muhasabah. Seringkali banyak sekali distraksi atau gangguan-gangguan yang menjadikan spiritual well-being-nya itu ya kurang maksimal. Makanya di situ harus ada correction. Nah, misalkan kita actionnya bagaimana? Dari sisi action misalkan. Misal ketika kita niat zikir fajar. Misal actionnya apa lagi? Tadabbur ayat satu ayat. Kemudian kita tadabburi. Kemudian juga dari sisi tahan lisan, latih empati. Sholat dan doa terjadwal penuh hati. Muhasabah diri sebelum. Ini action-action yang membangun spiritual well-being. Ya, baik itu religious well-being ataupun existential well-being. Muhasabah diri sebelum itu. Ini kan eksistensial. Arah hidup saya kemana? Dari sisi makna hidup saya seperti apa? Apakah saya hidup ini seperti apa? Itu dari sisi existential well-being kita. Maka daripada kesempatan ini saya sampaikan bahwa spiritual well-being harus dibangun bagi setiap para penghafal Al-Quran ataupun orang-orang yang ingin dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk membangun dua itu. Baik itu hablum minallah kita baik, kemudian juga pemaknaan hidup dan sebagainya. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Falamma ra'al qamara bazighan. Itu kan bagaimana kita mencari arah hidup, nilai-nilai hidup. Bagaimana cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu kan juga berhubungan dari sisi eksistensial, arah hidup, nilai-nilai yang mesti kita bangun. Jadi Al-Quran, kita kalau membangun pola hidup berdasarkan Al-Quran, bukan hanya kita membaca-baca saja, tapi juga kita membangun pola hidup di situ, sehingga spiritual well-being kita dapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak ada ceritanya orang yang dia frustasi, kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak diperkenarkan, ya, ini tidak terjadi, ya. Nah, makanya penting bagi setiap penghafal Al-Quran membangun spiritual well-being sehingga pribadinya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga pribadi yang berkualitas. Semoga
pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau ada salah kata ataupun belum jelas, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami terbuka untuk Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.